Pengakuan Nyai Kusuma, Bu Rahayu yang sudah mendekati Teh Rita dibuat terkejut ketika pintu tiba-tiba menutup dengan begitu kencang. Wanita yang memakai abaya hitam itu masih berdiri di belakang, memberi jarak kalau terjadi sesuatu. Tak berapa lama, Teh Rita menoleh dengan raut wajah datar, bawah matanya menghitam, tanpa rasa gentar. Bu Rahayu bertanya, "Ada apa kau kesini Kusuma?" Gerakan spontan Teh Rita saat berdiri sedikit membuat Bu Rahayu tersentak. Kusuma seakan sengaja menggunakan tubuh Teh Rita untuk membuat Bu Rahayu lemah. Sampai-sampai, wanita yang masih memakai mukena itu dibawa merayap di dinding. "Hentikan Kusuma," bentak Bu Rahayu. Ia takut jika Nyai Kusuma sengaja menjatuhkan Teh Rita dari atas langit-langit kamar. "Urusan kita belum selesai Rahayu." Suara serak dan berat itu menggema, seperti sebuah ruangan kosong yang menghasilkan pantulan. Matinya manusia sama dengan menyelesaikan urusan dunia. Jadi sudah tidak ada lagi yang perlu diselesaikan. Pulanglah dengan tenang Kusuma. Mata Bu Rahayu tampak berkaca-kaca. Sebagai seorang sahabat, tentu saja Bu Rahayu sedih melihat keadaan Nyai Kusuma yang berubah menjadi sosok menyeramkan. Kepergian puluhan tahun harusnya membuat segala urusannya sudah terputus, bukan malah jadi arwah yang lontang-lantung lalu membahayakan orang lain. "Aku belum mati Rahayu, apalagi seseorang terus memberiku makan," ucapnya sembari terus merayap-rayap, menelusuri permukaan dinding sampai internet. Ada tawa menggema di sana, seolah Nyai Kusuma puas dengan apa yang ia dapat saat ini. "Maksud kamu teh apa Kusuma? Jangan-jangan kematian warga desa adalah ulah kamu?" Meski berputar-putar, Bu Rahayu tidak berani menatap sosok Teh Rita yang tengah dirasuki. Ia berusaha tetap konsen, karena lengah sedikit saja Kusuma bisa menyerangnya. "Pemuda itu meminta bantuanku, sementara aku mendapat persembahan. Setiap nyawa yang dipersembahkan itu menambah kekuatanku Rahayu." "Untuk apa?" bentak Bu Rahayu. Kusuma melompat dari atap, tepat di depan Bu Rahayu. Jarak mereka kini hanya beberapa inci. Bisa Bu Rahayu rasakan bau melati yang menyengat. Wajah Teh Rita berubah menjadi wajah Nyai Kusuma. Pandangan kedua wanita itu saling bertemu. Nyai Kusuma berteriak, mengeluarkan gema yang bergetar, tentu untuk membunuhmu Rahayu. "Kau yang membuatku seperti ini, dan dengan liciknya, kau tidak mudah aku serang." Mata Bu Rahayu langsung memejam untuk beberapa saat. Bibirnya membaca mantra, membuat Nyai Kusuma seperti terdorong oleh angin kencang. Ini yang membuat sosok demit itu kesal, lantas mengumpulkan seluruh kekuatan yang diberikan oleh orang yang memberinya persembahan. "Hentikan semua ini. Kamu sudah mengorbankan nyawa orang yang tidak berdosa. Urusan kamu dengan aku, bukan dengan warga desa." Jelas Bu Rahayu setelah mantranya berhasil mengunci tubuh Teh Rita di dinding. Nyai Kusuma kembali tertawa lantang. "Tentu semua ini tidak cuma-cuma. Dia memintaku untuk menyakiti raga si gadis pengantin. Cinta buta pada diri manusia membuat kelakuannya lebih dari setan." Tubuh Teh Rita mulai turun. Kini ia merayap di lantai, hendak mendekat ke arah Bu Rahayu. Gadis pengantin itu tidak akan bisa kembali. Sukmanya sudah kukunci di sana, sesuai permintaan. Sebab bukan hanya pembalasan untuk si gadis, tapi juga keluarganya. Bu Rahayu kembali memejamkan mata. Ia membaca mantra sambil tangannya mengusap cincin yang melingkar di jari manis sebelah kiri. Tubuh Teh Rita kembali mundur, lalu berdiri, terkunci di dinding. Ia menjerit kepanasan, sampai kepalanya menggeleng-geleng begitu kencang. "Tidak ada pernikahan antara aku dan Kang Jaya, Nyai Kusuma. Jadi, hilangkanlah dendam di hatimu," bisik Bu Rahayu. Mata Teh Rita melotot, mulutnya menganga, mengeluarkan awan pekat berbarengan dengan jeritan yang memekak. Angin bertiup begitu kencang, sampai menyibak gorden putih di kamar itu. Figura yang menggantung di dinding turut berguncang. Salah satu sampai jatuh ke lantai. Kaca figura itu berhamburan, tepat di foto Teh Rita dan Bu Rahayu yang sedang tersenyum manis ke arah kamera. Tubuh Teh Rita tiba-tiba ambruk ke lantai. Gegas Bu Rahayu berlari untuk menolong putrinya. Berbarengan dengan itu pula suara tim kerja Teh Rita terdengar berbincang di luar kamar. Bu Rahayu langsung berteriak, memanggil nama mereka untuk segera masuk. Pintu kamar mulai terbuka. Kedua pria yang sudah memakai kemeja hitam itu langsung berlarian ke arah Bu Rahayu. Mereka tak henti mengucap istighfar saat melihat bosnya dalam keadaan pingsan. "Ada apa ini Teh Bu?" tanya salah satunya. "Gak ada apa-apa, paling Teh Rita kecapekan. Tolong buatin teh manis ya," pinta Bu Rahayu. Salah satunya mengangguk, sementara yang satu kembali keluar karena harus mengemas barang bawaan nanti malam. Seperti biasa,
Bu Rahayu mengambil minyak urut yang sekaligus bisa menjadi minyak angin di laci sebelah ranjang. Ia menggosok leher Teh Rita agar aromanya bisa tercium. Wangi aroma terapi berhasil menyadarkan Teh Rita dari pingsan. Matanya mengerjap perlahan. Dengan tangan meraba-raba dahi akibat pening yang ia rasakan. Teh Rita melirik ke arah sang ibu yang tengah menutup botol minyak. "Ibu, apa yang terjadi, Bu?" tanya Teh Rita berusaha bangun. Dengan cekatan Bu Rahayu membetulkan bantal agar putrinya bisa duduk sambil bersandar. Tim kerja yang diminta membuat teh manis pun datang. Asap masih terlihat mengepul. Diserahkannya cangkir itu ke tangan Bu Rahayu. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, Bu Rahayu membantu Teh Rita untuk minum agar tenaganya kembali pulih. "Kamu teh kesurupan. Gimana ceritanya lagi sholat bisa kesurupan?" tanya Bu Rahayu dengan nada bicara sedikit naik. Teh Rita mencoba mengingat apa yang terjadi tadi. Nyaris tak ada bayangan sama sekali. Setelah selesai sholat sunnah, lalu mengucap salam, tangan dan kakinya kesemutan. Jantung berdebar sangat kencang. Dari sana Teh Rita mulai tidak ingat apa-apa. Sambil ngelamun, tanya Bu Rahayu lagi. "Kayaknya Teh iya, Bu. Banyak pikiran gara-gara kerjaan akhir-akhir ini kacau. Ada aja yang salah. Apa ada orang yang coba jatuhin usaha Teteh ya, Bu?" Ada hela napas berat yang keluar dari mulut Bu Rahayu. Entah mengapa ia merasa jika ini adalah ulahnya Nyai Kusuma. Sosok itu tidak bisa mengganggu Bu Rahayu, maka ia mengacaukan pekerjaan Teh Rita. Untung saja Teh Rita mempunyai sesuatu di badannya yang memang sering dipunyai oleh para tukang rias desa. Lebih baik berhenti sudzon Teh. Pokoknya lagi sesibuk apapun. Sholat jangan ditinggalkan. Jangan lupa suruh anak-anak WO sholat juga. Insya Allah terhindar dari mara bahaya. Jelas Bu Rahayu. Wanita parubaya itu mulai menyadari mengapa Nyai Kusuma tidak bisa menyerangnya. Cincin yang ia kenakan merupakan pemberian dari Juragan Tardi. Sang Juragan memberikan beda berkilauan itu pada Bu Rahayu juga Nyai Kusuma. Saat memberi cincin, Juragan Tardi berkata, "Ini untuk melindungi kalian dari makhluk jahat. Kalian pun tidak akan bisa menyakiti satu sama lain. Jadi, kudu akur ya." Karena penasaran, Kusuma kecil sampai bertanya, "Memangnya cincin ini sakti?" "Tentu. Cincin ini sudah Bapak kasih Jampe. Supaya kalian teh aman, ada yang lindungi. Tapi tetap minta perlindungan mas sama Gusti Allah. Ini mah perantara saja." Jelas Juragan Tardi. Bu Rahayu langsung menyentuh cincin bermata biru itu. Ia berharap, setelah Nyai Kusuma tahu bahwa tidak ada pernikahan antara sahabatnya dengan Kang Jaya, maka sosok itu berhenti mengganggu siapapun. Ada rasa penasaran menyelusup di hati Bu Rahayu. Siapa sebenarnya yang melakukan perjanjian dengan Nyai Kusuma? Bu Rahayu merasa harus mencari tahu. Lantas menghentikan pemuda itu. Kalau tidak, warga desa bisa mati. Hari sudah sore, tetapi belum ada tanda-tanda di mana hilangnya Karin. Semua orang mulai membubarkan diri atas perintah Pak Lurah. Meski Siti meminta agar dituntaskan hari ini, Pak Lurah menolak dengan alasan keselamatan warga. Ridwan yang baru naik dari tebing menuju sungai, menghampiri Pak Wahyu yang tengah duduk di antara batu-batu pemakaman. Wajah yang sudah keriput di beberapa bagian itu tampak begitu kusam akibat kelelahan. Semua orang seakan menjaga jarak. Tidak ingin terlalu dekat dengan Bagas maupun Pak Wahyu. Tentu saja kabar tentang keadaan Nilam sudah menyebar kemana-mana. Siapa lagi kalau bukan ulah Basir si mulut besar. Sepanjang pencarian, pria itu terus saja menyuntikkan kata-kata pedas agar warga terdoktrin. "Pak, malam ini ada pengajian di pesantren. Bapak mau ikut? Kayaknya ini kesempatan untuk kita bicara pada Kiai, tapi kalau Bapak capek, biar saya dan Bagas saja." Jelas Ridwan saat sudah di depan Pak Wahyu. Tangannya sibuk memegangi ponsel. Di mana ia baru saja membuka isi grup pengajian. "Biar sama Bapak saja, Wan. Semoga ikhtiar orang tua bisa jauh lebih menghasilkan. Sekarang Bapak pulang dulu, mau mandi." Ada raut wajah sedih dari Pak Wahyu. Apalagi ketika ia melintas di depan orang-orang. Semua langsung membubarkan diri. Ekspresi mereka antara takut dan was-was. Mungkin untuk Bagas ini tidak jadi masalah. Namun sebagai seorang menantu, ia turut sedih melihat Pak Wahyu berjalan dengan begitu lesu. Bagas menarik napas panjang. Ia menepuk bahu Ridwan beberapa kali. "Nanti nitip Bapak ya," ucapnya. "Iya, santai aja lah," jawab Ridwan sembari duduk di salah satu batu besar samping makam dengan nisan tertutup kain kuning. "Kapan balik kerja lagi, Wan?" Bagas ikut duduk. Kini keduanya saling bersampingan. "Entahlah, kayaknya mau ngajuin resign, Gas. Aku mau bantu Bapak ngelola peternakan." "Kenapa, Mang?" Bagas terdiam seketika.
Ia meneguk air dalam botol kemasan yang tadi dibelinya dari warung dekat pemakaman. Otak Bagas mulai berpikir untuk menyelidiki seseorang yang entah mengapa mengganggu pikirannya sedari tadi. Sebenarnya setelah ini ia akan mandi, lalu mendatangi rumah Darsan untuk meminta penjelasan. Bagas merasa Darsan mengetahui sesuatu, dari mulai tingkah laku, gerak-gerik, sampai pandangan mata yang merasa tidak nyaman ketika mencari Karin. Kayaknya kita harus mengintai dua orang sekaligus, Wan. Aku curiga sama mereka. Ucap Bagas setengah berbisik. Curiga? Siapa yang kamu curigai, Gas? Kang Darsan dan Kang Jajang. Kayaknya kita harus mulai mewaspadai mereka. Dahi Ridwan mengernyit. Atas dasar, ya ada hal yang cukup kentara dari sikap keduanya sedari tadi. Mungkin mereka sebagai pelaku pembunuhan. Antara Kang Darsan melihat Kang Jajang, atau Kang Jajang yang melihat Kang Darsan beraksi. Aku masih belum paham, Gas. Kang Darsan ketakutan saat melihat Kang Jajang. Entah takut karena melihat Kang Jajang melakukan sesuatu. Bisa juga Kang Darsan yang justru kepergok oleh Kang Jajang. Sebuah decakan keluar dari bibir Ridwan. Kayaknya terlalu dini untuk menebak-nebak hal seperti itu. Sensitif Yui. Tanpa disadari, obrolan mereka didengar oleh Basir yang mencuri dengar dari balik pohon beringin tepat di belakang mereka. Basir jadi ikut mengerutkan dahi. Mengapa Bagas bisa berkata seperti itu? Kegas ia pergi, mencoba memahami atau bahkan ikut mengintai Darsan serta Jajang. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.